Saya awali Baik, dari kemarin sudah kita bahas tentang terkait dengan materi penguasaan utama atau materi utama yang harus kita pahami di dalam membaca pergerakan pasar. Jadi ada hal utama ini, hal yang perlu diperhatikan, hal penting yang harus diperhatikan di dalam membaca pergerakan pasar, di dalam menentukan market itu bergerak naik atau turun, kemudian penentuan titik entry kita, maka perhatikan hal penting ini. Yang ini kalau kita perhatikan dengan baik akan menjadi jalan yang terbaik kita di dalam berbisnis trading ini. Selalu saya ingatkan yang pertama, kemarin kita banyak belajar di candlestick atau di pemahaman candlestick, ya, bagaimana pemahamannya terkait dengan anatominya, bagaimana terkait dengan karakternya dan sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat struktur candlenya, karena inilah yang menjadi kunci dari pergerakan. Market sekali lagi dia mau bergerak kuat naik atau bergerak turun, ini selalu ada penyertanya, selalu didahului dengan signal tanda-tandanya. Hanya saja kalau kita tidak memahami tanda-tanda ini, petunjuk ini, tentu kita tidak bisa menemukan ini arahnya mau berpotensi naik atau turun. Nah, untuk mengetahui tanda-tanda itu, maka perhatikan struktur candle. Apa yang bisa kita dapatkan dari struktur candle itu? Nanti kita bisa dapatkan namanya tren. Nah, arah kecenderungan. Tren itu adalah arah kecenderungan. Kalau kita perhatikan secara visual kasat mata, ketika dia tren naik, maka dia bergeraknya akan menuju ke atas, akan membentuk sudut 45 derajat. Kalau dia turun sama, dia akan membentuk sudut 45 derajat ke bawah. Ini namanya tren. Jadi struktur candlenya kita perhatikan, mana yang dominan. Kalau dia tren naik, maka tentu hijau ini akan banyak dominan. Market hijau atau candlestick hijau akan banyak dominan. Kalau dia tren turun, maka seller dia akan banyak dominan di sana. Seller akan banyak dominan. Ini yang kita bisa dapatkan dari membaca struktur candlenya. Yang kedua, ketika kita baca struktur candle itu, ada area penting yang kita bisa dapatkan di sana untuk kehati-hatian, untuk menguji pasarnya, apakah dia kuat naik atau kuat turun. Sehingga ketika entry buy misalnya, marketnya turun, ini tidak gampang panik. Kenapa? Karena saya tahu batasnya. Batasnya ada di level psikologi. Batasnya ada di retracement misalnya. Sehingga kita tidak gampang sebentar-bentar panik dengan kondisi pasar yang berubah arah. Ya, ini maka kita bisa dapatkan namanya level pentingnya. Ya, tadi kita sudah singgung, level penting ini ada support resisten, ada retracement atau koreksinya. Ya, kemudian berikutnya apa yang kita bisa dapatkan dari membaca struktur ini? Ya, tentu ringnya, ring marketnya. Ring itu pergerakan tertinggi dan terendahnya. Sehingga kalau kita sudah lihat hari ini sudah malam, pergerakannya sudah mencapai angka 3.500 misalnya, maka ini berpotensi akan memantul, akan koreksi turun. Sehingga kita bisa tahu ini untuk memanfaatkan posisi sell di ujung atas. Dengan logika kita menjual itu dengan harga tinggi, kita membeli dengan harga rendah. Ini logikanya begitu. Jadi kalau marketnya di puncak di atas, kita ambil posisi buy di sana, tentu nanti kita akan terseret ketika ada koreksi. Logikanya ketika di puncak atas kita mengambil posisi sell, ketika harga tinggi kita jual, ketika harga rendah kita beli. Itu harus menjadi konsep pertama. Sehingga ketika di puncaknya jangan ngambil posisi, jangan mengambil resiko dengan ambil posisi buy. Yang kita utamakan adalah sell-nya. Ya, itu kan saya sudah terlanjur punya sell di bawah. Makanya resiko yang harus kita terapkan. Risiko bisa dengan menggunakan 2% modal ketika marketnya berbalik. Atau bisa dengan 500 500 pip atau 300 pip mungkin. Boleh-boleh saja.
Lotnya 0,1, modalnya 1000 misalnya. Modalnya 1000, 2% dari 1000 adalah 20 dolar. Lotnya 0,1. Artinya ketika menggunakan lot 0,1 baik buy maupun sell, minus kita maksimum batasi 20 dolar. Atau kalau kita diukur dalam pip, maka 20 dibagi 0,1 ketemu 200 pip. Ini yang kita bisa batasi. Atau bisa dengan 500 pip, 300 hingga 500 pip boleh. Ini nanti di awal harus betul-betul kita siapkan dulu seperti ini. Kemudian ada trend, ada level penting, ada ring di struktur candle. Yang berikutnya, yang ketiga, time frame ini apa? Time frame ini adalah kumpulan pergerakan dalam satu periode ya. Satu pergerakan candle di dalam satu periode tertentu ya. Pergerakan candle ini yang diwujudkan dalam satu periode. Ada time frame 1 menit. Maka candlestick ini akan selesai, akan habis dan ganti candle ketika 1 menit sekali. Ketika 1 minggu, weekly, maka pergerakan harian itu tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah kumulatifnya 1 minggu sekali dari 1 candle. Begini. Nah, bagaimana kita bisa dapat keuntungan dari kita menguasai time frame? Terus time frame yang berapa yang harus kita kuasai? Ya, maka saya berikan pilihan. Yang pertama, untuk pemahaman terkait dengan time frame itu, maka selalu kita buka di multi time frame. Multi time frame. Apa saja yang harus kita buka? Tergantung kita jenis tipe trading kita. Kalau kita jangka pendek atau tipe trading jangka pendek, ya kita bisa membuka time frame di M30, H1, H4. D1 ini untuk membaca pergerakan umumnya. Kenapa banyak sekali harus baca? Karena bagi kita trading jangka pendek ini harus banyak membaca pergerakan utama. Kalau kita bermain dengan scalping ya beda lagi. Scalping ini kita ngambil kecil-kecil, maka time frame-nya tidak perlu besar-besar. Cukup M1, M5, maksimum M15. Ini kita menggunakan jenis scalping. Scalping ini memanfaatkan koreksi-koreksi kecil. Nah, biasanya hanya manfaatkan koreksi-koreksi kecilnya. Kemudian kalau kita trading menggunakan swing atau trading jangka menengah, jangka panjang. Trading swing ini bisa jangka menengah, bisa jangka panjang. Ya. Kalau jangka menengah, ya minimal kita harus lihat D1, W1-nya. Kalau kita jangka panjang, setidaknya D1, W1 ini pun harus kita lihat. Bahkan MN-nya harus kita lihat, monthly-nya harus kita lihat. Ya, kalau kita trading jangka pendek, pakai harian day trading, salah besar kita menggunakan hanya D1 dan W1 saja, tidak ketemu nanti. Maka time frame yang lebih kecil juga kita harus lihat. Untuk apa? Untuk membaca pergerakan bagaimana nanti di jangka panjang, jangka pendeknya, ya, setidaknya untuk mengetahui arahnya, arah secara umumnya. Contohnya begini, misalkan ketika kita mau membaca pergerakan hari ini, ya, kita coba untuk bersihkan untuk membaca pergerakan hari ini, tidak usah terlalu jauh biar nanti ketemu. Kalau kita hanya melihat di time frame yang kecil, time frame H1, nanti tentu marketnya tidak terlalu kita bisa pahami secara utuh. Kalau kita lihat memang ini pergerakannya buyer dominan di sini. Kemudian nanti ketika ada sell yang turun panjang begini, ini kita nanti terkecoh. Oh, ini seller sudah mau kuat.
kita ambil besar-besaran sell. Padahal kita tidak menyadari bahwa sell yang ini hanya sifatnya sementara. Ya, kalau kita melihat di time frame yang lebih tinggi lagi, di daily, ya pergerakan yang tadi saya garis ini, yang merefleksikan merah misalnya, ini belum apa-apa, masih koreksi, jauh dari koreksi. Sehingga tren utama itu masih naik. Tren utama itu masih naik. Namun demikian kalau kita trading jangka pendek, memang standar kita menggunakan H1 dengan tidak mengabaikan D1. Kita bisa melihat D1, time frame-nya D1, marketnya bergerak naik, dan kita fokus buy ketika betul-betul sudah melewati hijau, pembukaan hijau sebelumnya, atau volume hijau di atas. Ini bukan pembukaan ya, penutupan candle warna hijau, artinya volume yang di atas. Sehingga ketika di puncak di sana, seller itu sudah mulai habis, sudah menjadi sumbu, kemudian naik bergerak menjadi warna hijau, maka kita kembali fokus di buy. Artinya di tren utama, di time frame yang besar itu dia naik. Nanti di H1 pasti ketemu, pasti. Di H1 pasti nanti dia breakout di sini. Nah, pasti breakout di sana. Karena memakan habis warna merah sebelumnya. Ini kalau sudah breakout di sana. Nah, merahnya di mana? Merahnya di sini. Ini merah ini kalau kita gabung, ini jadi merah semua ini. Ya, jadi merah semua. Maka kalau kita lihat, ya, ini contohnya kita merah seperti ini. Sorry. Ini bukan merah, yang ini hijau contohnya, kemudian yang merah yang ini. Oke, jadi sebelumnya ini, sekarang ini dominasi merah, sehingga kalau di time frame besar ini menjadi sumbu, di time frame D1 menjadi sumbu di atasnya. Nah, ini menjadi sumbu. Maka untuk melewatinya harus breakout dulu, di ini. Di sebelah kiri juga ada nanti. Nah, sebelah kiri juga ada, kalau kita lihat, nah ini yang terdekat ya, ternyata terdekat merahnya di sini. Maka untuk memastikan buyer itu kuat, setidaknya dia harus memakan volume yang sebelumnya, atau lebih panjang dari volume merah sebelumnya. Baru kita fokus di buy kembali. Maka penting kita menggunakan multi time frame. Apakah Anda bisa pakai yang rendah? Boleh saja. Kalau di kondisi pasarnya lagi sideways, datar, akan sulit kita menemukan peluang di time frame yang lebih besar. Maka gunakan time frame M15. Dengan cara yang sama membacanya, maka kita bisa tentukan dan bisa mengambil peluang lebih dini. Jadi ketika marketnya bergerak ke bawah atau ke atas, kita langsung tandai. Di sini ada level penting. Ada sumbu, banyak sumbu di sini. Yang terdekat di sini. Nanti yang berikutnya di sini. Yang banyak ditolak, banyak ditolak. Kemudian di atas ada level penting juga di sana. Kita tandai di situ. Nanti yang mana bergerak breakout-nya kita ikut. Misalkan ikut dia breakout ke bawah, kita bisa ikut sell di sini. Dia breakout di sini, kita bisa ikut sell lagi. Kita bisa ikut sell-nya di sini. Setidaknya ada peluang lebih awal yang bisa kita dapatkan. Ini di time frame yang lebih kecil ketika marketnya lagi konsolidasi, sideways, dan sulit mendapatkan peluang. Tapi diingat ketika di time frame yang kecil, maka target profitnya tidak usah muluk-muluk, diturunkan. Kalau misalkan di time frame H1 kita 100 hingga 200, maka diturunkan jadi 60, 80. Sehingga peluang-peluang kecil ini, misalkan kita break di sini, breakout di sini, kita ambil posisi sell di sini. Setidaknya dari pergerakan ini, meskipun masih terlalu kecil, kita bisa mengamati pergerakannya. Oh, ternyata target kita di level berikutnya ini sekitar 70-an. Kemudian breakout kembali, ini target kita di sumbu yang di bawahnya lagi yang terdekat.
ya setidaknya 60-an bisa kita dapatkan. Oke, ini adalah time frame ya. Time frame ini kita bisa bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Ada kalanya kita melihat time frame kecil, time frame besar. Yang sederhananya, yang tengah-tengah kita selalu gunakan H1 memang. Ya, di H1 nanti juga begitu cara membaca, perhatikan karakter candle, perhatikan struktur candle, kemudian di struktur candle tadi support resistennya bagaimana, trennya mengarah kemana, kemudian ringnya apakah sudah terpenuhi atau belum. Kalau masih pagi begini kan jauh masih, ringnya masih masih cukup jauh. Yang kemarin ringnya kita lihat dari ujung ke ujung di sini. Nah, ini ringnya satu hari kemarin. Kalau kita ukur ini sekitar 2.300. Sehingga kalau ini bergerak turun berada di ring ini masih cukup jauh. 2.300 itu kalau dari ini ya masih panjang, bahkan bisa lebih panjang dari sini. Kalau dia terus bergerak turun. Ini kita bisa menggunakan time frame yang nyaman buat kita, yang kira-kira membantu kita menentukan titik yang terbaiknya.